Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Bu. Ibu Putri silakan. Ayo kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Putri. Minggu lalu Ibu sudah sampaikan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Apakah ada yang masih ingat? Ada, Bu, sistem pencernaan pada manusia. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu ingin bertanya mengapa sih kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan? Izin menjawab, Bu. Silakan Putri. Supaya menghilangkan kuman di tangan kita dan terhindar dari penyakit, Bu. Ya, jawaban Putri sudah sangat tepat. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi. Kita makan, kemudian mengunyah, kemudian ada air liur di mulut kita. Apakah ada yang tahu fungsi air liur tersebut itu untuk apa? Saya izin menjawab, Bu. Silakan Isni. Berfungsi untuk pencernaan manusia dan melindungi dan membersihkan mulut, Bu. Ya, terima kasih Isni. Jawabannya sudah sangat tepat. Mari kita beri aplaus. Materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini mengenai sistem pencernaan pada manusia yang mencakup zat makanan yang terdapat di dalam sistem pencernaan, organ-organ pencernaan, proses pencernaan pada manusia, serta yang terakhir gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini, 1. Mengaitkan zat makanan yang terdapat dalam sistem pencernaan. Yang kedua, menelaah struktur dan jaringan penyusun organ sistem pencernaan. Yang ketiga, dia menguraikan proses pencernaan pada manusia, serta yang terakhir mendiagnosis gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia. Kemudian Ibu ingin bertanya, bagaimana sih tubuh kita itu memproses makanan yang kita makan? Dengan proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi, Bu. Ya, baik, terima kasih Putri. Dan Ibu ingin bertanya lagi, apa saja sih organ-organ pencernaan yang terdapat di dalam manusia? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Ismi. Ada organ manusia seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sama anus, Bu. Ya, terima kasih Ismi, jawabannya sudah sangat tepat. Baik, kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran pada siang hari ini. Ibu akan menayangkan sebuah video. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Ya, Bu. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar.
Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Samping itu ada zat-zat makanan yang terdapat di dalam tubuh kita. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap, yang dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Nutrisi tersebut dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Nutrisi tersebut antara lain: 1. Karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga. Yang kedua, lemak. Lemak ini yang berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Yang ketiga, protein yang berfungsi sebagai pertumbuhan, perkembangan, serta mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Kemudian yang keempat, mineral yang berfungsi sebagai zat pengatur proses-proses dalam tubuh. Serta yang terakhir ada vitamin yang berfungsi sebagai pengatur dan pelindung tubuh. Di samping itu, di dalam sistem pencernaan terdapat beberapa gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan tersebut. Yang pertama ada diare. Diare ini salah satu gangguan sistem pencernaan yang sering dialami oleh banyak orang. Karena gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mules dan feses si penderita akan menjadi encer. Gangguan ini juga terjadi karena selaput dinding besar si penderita mengalami iritasi. Yang kedua ada gastritis. Gastritis ini merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung ini mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl-nya terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga disebabkan karena si penderita mengonsumsi makanan yang mengandung kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Serta yang terakhir ada sembelit. Sembelit ini salah satu gangguan yang paling sering dialami oleh banyak orang, di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang terlalu keras. Dan gangguan ini disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak, kurang mengonsumsi makanan yang berserat seperti buah, sayur, serta kebiasaan buruk yang menunda buang air besar. Sembelit ini disarankan banyak meminum air putih dan makan makanan yang berserat. Tadi di awal pembelajaran kita sudah membahas mengenai proses pencernaan pada manusia yang terdiri dari proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Apa sih pengertian dari proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi tersebut? Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk yang lebih kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan ini ialah gigi, lambung, dan anus. Proses pencernaan ini umumnya tidak mengubah susunan molekul bahan makanan yang kita cerna. Pencernaan mekanik ini umumnya tidak mengubah susunan molekul bahan makanan yang kita cerna. Pencernaan mekanik ini juga dibantu oleh gerakan saluran pencernaan seperti gerakan peristaltik, gerak sementasi, dan gerak ayun atau perdular. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Proses pencernaan pada manusia terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada ingesti. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan oleh gigi dengan bantuan saliva. Yang ketiga ada peristaltik. Peristaltik adalah gerakan kontraksi otot polos agar makanan tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang keempat ada digesti. Digesti adalah menguraikan molekul besar menjadi kecil. Yang kelima ada absorpsi. Absorpsi adalah gerakan produk akhir pencernaan ke dalam sirkulasi darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh.
Yang terakhir ada defekasi. Defekasi adalah eliminasi zat-zat yang tidak dicerna keluar tubuh. Dari video, gambar maupun PowerPoint yang sudah Ibu jelaskan tadi, adakah permasalahan atau yang ingin ditanyakan? Ya Bu, Bisa Putri? mengapa ketika kita makan bisa tersedak? Apakah terjadi gangguan pada proses pencernaan makanan tersebut? Artikel yang Ibu baca, maka sambil berbicara itu dapat mengakibatkan banyak orang tersedak karena epikuatis menutup laring, di mana laring yang ini merupakan saluran pernapasan. Nah, pada saat makan kita hendaknya tidak berbicara karena dapat menutup si epikuatis dan laring ini. Kemudian pada saat ada orang yang tersedak, maka berilah pertolongan karena dapat berakibat fatal bagi si korban. Baik, apakah ada yang lain lagi pertanyaannya? Saya Bu, Silakan sini. tadi kan saya menyimak penjelasan Ibu. Nah, bagaimana upaya organ pencernaan makanan tetap sehat dan tidak mengganggu lagi? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari sini. Upaya untuk menjaga organ agar tetap sehat dan tidak mengalami gangguan, yang pertama, mengonsumsi makanan yang berserat, yang berbanyak air putih, kelola stres, dan lain sebagainya. Masih ada yang ingin bertanya atau disukupkan saja? Cukup Cukup Bu. Bu. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 orang ya. Ya Bu. Baik, Ibu akan membagikan kelompok ya. Kelompok 1, Putri, Liana, dan Elsa. Kemudian kelompok 2, Isni, Ayu, dan Nur. Ya Bu. Kemudian Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan dan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, kalian bisa mencari di literatur lain seperti internet, buku, jurnal maupun yang lainnya. Ya Bu. Dari LKPD tersebut kalian olah data ya. Di waktu 10 menit, jika ada yang kesulitan dalam menjawab soal bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya. Ya Bu. Selamat mengerjakan dan tunjukkan kerjasama kalian. Kemudian sudah habis, silakan dikumpulkan dan kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan jawaban dari kelompok kami. Jawaban nomor 1, apa yang dimaksud dengan nutrisi? Dan apa saja nutrisi yang diperlukan oleh tubuh? Jawaban nomor 2, variabel pertamanya itu makanan. Variabel keduanya itu nutrisi. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang ingin menyimpulkan dari hasil diskusi kelompoknya? Saya Bu, kelompok saya. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pertanyaan yang tadi dijawab oleh kelompok nomor 1. Simpulannya bahwa makanan yang berbeda mengandung nutrisi yang berbeda pula. Setelah diskusi kelompok, kita akan mengerjakan kelas tes secara individu. Ibu beri waktu 15 menit karena sisa waktu kita sisa 15 menit lagi. Jangan nyontek ya. Dengan mengerjakan kelas tes tadi,
Berakhirlah proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian Ibu akan menyimpulkan bahwasanya tadi kita sudah mempelajari organ-organ pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Sedangkan proses pencernaan itu ada digesti, pemotongan dan penggilingan, absorpsi, defekasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita mempelajari tentang upaya untuk menjaga agar organ pencernaan kita tetap sehat dan tidak mengalami gangguan seperti mengonsumsi minum yang cukup, mengonsumsi makanan yang berserat, dan lain sebagainya. Berakhirlah proses pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah.